Silakan Pak Al-Muzamil dulu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan, para anggota, dan narasumber kita pada hari ini, Komnas Perempuan, serta Sekretariat Balek yang kami hormati. Tentu pertama kita memahami betul prosedur pembahasan kita ini karena ini rancangan Balek. Tentu Baleklah dalam posisi untuk membuat dari naskah akademis dan RU-nya. Posisi Komnas Perempuan adalah memberi masukan. Oleh karena itu kita memang tidak untuk mengotak-ngatik DIM atau RU yang diusulkan oleh Komnas Perempuan, tapi untuk kira-kira meresapi poin-poin apa yang telah diperjuangkan oleh Komnas Perempuan sampai hari ini yang dengan bukunya yang begitu lengkap ya, tentu kita beri apresiasi. Pada saat yang sama juga kita memberi kesempatan lembaga kelompok kajian lain untuk memberikan masukan seperti Komnas Perempuan pada hari ini, sehingga masukan-masukan yang kita terima akan menjadi utuh untuk kita rumuskan dalam RUU yang disusun oleh Badan Legislasi DPR RI. Kalau kita ingin membahas RUU penghapusan kekerasan seksual ini secara komprehensif, tentu kita tidak bisa melepaskan pada rujukan filosofis ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar kita tahun 45. Dan rujukan filosofis ini harusnya bermuara kepada aturan perundang-undang existing. Persoalan kita saat ini adalah RUU existing kita terkait dengan tema-tema masalah seksual pernah dilakukan judicial review pada Desember 2017. Pak Ketua dan anggota, ini kita perlu simak betul. Itu pasal yang di judicial review itu KUHP 284, 285, 292. 284 terkait dengan perluasan makna perzinahan. Yang di KUHP kita masih merujuk norma Eropa. Kalau dia bujang gadis, kalau tidak ada salah satu yang menikah, maka itu tidak terkena delik perzinahan. Betul-betul norma Eropa. 284-nya itu terkait dengan pemerkosaan. Ini agak dekat dengan tema pembahasan kita pada hari ini. 292-nya terkait dengan hubungan sejenis yang hanya mencegah hubungan sejenis dengan anak-anak. Pada judicial review yang diputuskan oleh MK Desember 2017, 284, 285, 292 ini lengkap pimpinan. Ini saya kira Balek perlu ya memberikan perhatian. Ya, saya tidak mengomentari secara detail dari Komnas Perempuan. 3 pasal ini, karena keputusan judicial review MK menarik sekali. 4 hakim MK, termasuk ketua MK pada waktu itu adalah setuju. Perluasan makna perzinahan adalah segala bentuk hubungan seksual di luar nikah. Yang berikutnya adalah terkait dengan 292, juga hubungan sejenis yang dilarang dalam konteks undang-undang kita, filosofis dan sosiologis kita. 5 hakim MK tidak menolak, hanya mengatakan ini wilayah kewenangan DPR untuk membentuk normanya. Dan KUHP, saya di Komisi 3, salah seorang pimpinan 2009-2014 nggak selesai, 2014-2019 tidak selesai. Jadi melalui forum ini pimpinan Balek sangat bersejarah untuk membahas persoalan kekerasan seksual atau kejahatan seksual yang nomenklatur yang ada di KUHP menjadi norma yang kita tuntaskan di RUU ini, sehingga secara filosofis, secara sosiologis cocok untuk bangsa kita. Karena kalau kita hanya berpegang kepada kekerasan seksual, perdebatan yang lalu kekerasan seksual tidak berbicara tentang lembaga pernikahan. Kekerasan seksual berbicara tentang setuju tidak setuju, tentang hubungan seks, sepakat tidak sepakat. Tapi filosofis kita, Pancasila kita, undang-undang dasar kita, undang-undang perkawinan kita yang lalu membahas hal-hal itu. Oleh karena itu, kesempatan saat ini saya kira adalah momentum Balek untuk meluruskan dan merumuskan undang-undang secara komprehensif, sehingga kita tidak terjebak hanya pada konsep kekerasan seksual yang di dalamnya menafikan, tidak memberikan perhatian besar kepada adanya lembaga pernikahan. Artinya, orang menikah atau tidak menikah, sejauh sesuatu dilakukan secara senang sama senang, maka tidak menjadi persoalan legal, tidak menjadi persoalan hukum dalam RUU ini. Jadi kita tidak perlu mendalami, mempertanyakan lebih lanjut. Artinya masukan Komnas Perempuan saya kira kita kunyah-kunyah,
tetapi kita mengundang pihak lain untuk melengkapinya, sehingga kita membentuk undang-undang yang komprehensif yang bertahun-tahun seluruh agama di Indonesia mengharamkan hubungan seks di luar nikah. Itu tidak ada dalam KUHP kita. Kita terjebak oleh norma barat secara filosofis, secara sosiologis yang jauh sekali dengan norma yang hidup di masyarakat kita. Saya kira itu peran Balak pada hari ini yang dipimpin oleh kakak Willy dan kita semua. Saya kira para anggota dari semua fraksi pun akan menyetujui untuk kita integralkan pembahasan kita ini dengan menyertakan, mengundang ya beberapa pihak lain untuk memberikan masukan kepada Balak sebelum kita masuk pada RU atau MA kita. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.